Jikalau dikatakan bahwa Yesus naik ke sorga sebagai manusia dengan tetap mengenakan tubuh manusia, apakah itu tidak bertentangan dengan kisah pasal 15 ayat 50 yang mengatakan daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Daging dan darah memang tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, jadi memang Yesus naik sebagai manusia ke surga. Tapi begini, satu hal yang kita perlu ketahui adalah saat Yesus bangkit dari antara orang mati, dia masih mengenakan tubuh manusianya. Hanya saja tubuhnya itu sudah di-upgrade. Ya, mengalami kenaikan kualitas. Sehingga tubuhnya itu tidak lagi terbatas, tapi masih tubuh manusia. Bukti bahwa tubuhnya masih tidak terbatas itu adalah bahwa tubuhnya itu bisa tembus tembok. Coba lihat Yohanes 20, waktu dia menampakkan diri pada minggu kebangkitan. Yohanes 20:19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Pintu terkunci, tiba-tiba dia berdiri. Apakah saudara bisa begitu? Coba tiba-tiba ke kamar mandi. Itu pasti jatuh di tembok. Ya kan? Ya, tapi Yesus bisa muncul di situ. Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi tubuh Yesus ini kelihatannya tubuh bisa tembus tembok. Kita lihat Lukas 24, 31, 36. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lenyap tiba-tiba. 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi kelihatannya setelah kebangkitan ini ada peningkatan di dalam tubuh Yesus. Tubuhnya bisa muncul mendadak, bisa hilang mendadak. Tapi jangan-jangan itu roh. Tidak. Karena Yesus bilang, ya, roh atau hantu itu tidak punya daging tulang seperti yang kamu lihat padaku. Dia pasti tubuh sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia bilang suruh Thomas, raba, cucukkan jarimu. Ya. Tapi jangan-jangan itu bukan tubuh, hanya tubuh maya. Tidak, tubuh maya tidak bisa makan ikan. Dia bisa makan. Berarti ini tubuh seperti tubuh kita, ya, hanya sudah naik kualitasnya. Ini yang namanya tubuh kebangkitan. Pada waktu dia bangkit, dia sudah pakai tubuh ini. Nanti setelah dia naik ke surga dan sudah di surga, terjadi lagi peningkatan kualitas. Sehingga nanti setelah dia ada di surga, jikalau dia menampakkan diri, misalnya kepada Paulus dalam perjalanan ke Damsyik, dia lebih terang dari sinar matahari. Berarti peningkatan tubuhnya sudah lebih. Jadi tetap tubuh manusia, tapi tubuh manusia yang sudah di-upgrade. Sehingga cocok untuk lingkungan surga. Nah, nanti pada hari kebangkitan, kita ini mati semua, ya. Tuhan Yesus datang, terjadi kebangkitan orang mati. Nah, persis setelah kebangkitan orang mati itu, kita semua dibangkitkan, tidak lagi dengan tubuh manusia yang terbatas, tapi dengan tubuh manusia yang sudah di-upgrade, disebut tubuh mulia seperti yang dikenakan oleh Yesus. Filipi 3, 20-21. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ya, jadi tetap tubuh, tapi di upgrade tubuh kemuliaan. Karena masih tetap tubuh kita hanya di upgrade menjadi lebih hebat kualitasnya. Karena masih tubuh kita, maka tentu saja di surga kita masih saling mengenal. Kalau roh semua di sana, ya, kita mengenal bagaimana? Ya, mungkin saja roh mengenal roh, ya.
Tetapi kalau sebagai manusia kita bisa tidak tahu kalau tidak tubuh. Maka kita tetap mengenakan tubuh seperti ini, tapi di-upgrade. Karena itulah Yesus memang naik ke surga sebagai manusia, tapi dengan tubuh manusia yang sudah di-upgrade. Persis seperti tubuh kita nanti. Jadi cocok untuk kerajaan surga. Ya.